Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Post Story by Maulana Nur Sobri guys. Oke teman-teman semua, semoga kabarnya baik-baik aja ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke kali ini kita di seri prediksi saham lagi. Kita saat ini akan memproyeksikan harga saham Pegas ya atau perusahaan gas negara gitu. Karena ini kemarin saya baca-baca beritanya sih dan ya di apa namanya dan diberitakan mereka itu dividen yield-nya ya itu mencapai 9,86%. Dan rencananya mereka akan melakukan aksi korporasi dengan buyback global bonds-nya itu di kisaran 950 US dollar guys. Wow, luar biasa banget guys. Oke, seperti apa prediksi sahamnya dan analisa sahamnya? Yuk kita langsung saja. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya ya di channel YouTube Maulana Nur Sobri, sudah men-like, memberikan komen, men-share juga dan juga subscribe tentunya. Dan bagi yang belum, skuy di subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari channel YouTube ini. Oke, kita mulai seperti biasa ya teman-teman. Saya mulai dari Google, saya searching gitu beritanya ya kan. Karena kemarin dia kan sempat turun banget tuh ya kan, turun banget, turun-turun banget ya meskipun sih hari ini juga juga turun gitu ya kan. Dan setelah saya coba cari ya berita, ya ini ada beberapa berita seperti PGN ini sendiri mulai terjun ke bisnis petrokimia dan segala macamnya. Ya, ini perusahaan Pertamina Gas Negara ya teman-teman ya. Ini Persero tentunya. Oke, nah di sini ada beberapa berita yang saya pilih. Sebenarnya sih gampang aja gini sih. Jadi smart people ya, di sini bisa klik berita. Nanti akan keluar berita-berita seperti ini ya, yield mencapai 9,86% ya kan. Dan di sini nah nanti ini mereka akan bagikan dividennya tuh sebesar 141,05 rupiah per sahamnya. Ini berita dari investasi kontan ya atau dari ini ya investasi.kontan.co.id guys di sini ya. Ini beritanya ya teman-teman ya. Ini beritanya nanti teman-teman bisa searching sendiri sebenarnya sih. Ini semua sudah ada ya. Ini ya ini menjadi katalis sendiri ya di apa di untuk saham Pegas meskipun ini berita ini keluarnya tuh udah kisaran 2 minggu yang lalu seingat saya sih. Rabu 31 Mei ya, kisaran 2 minggu yang lalu ya gitu. Dan ya kita tinggal lihat aja nanti tanggal pembagian dividennya kapan gitu untuk saham Pegas ini sendiri itu sehingga nantinya ini bisa jadi katalis positifnya juga ya kan. Tapi overall sih menurut saya pribadi ada hal-hal yang ya perlu kita catat bahwasanya di Persero kali ini itu selain dividennya yang mencapai 9,86% ini tadi ya teman-teman ya ada beberapa hal yang juga menarik buat saya yaitu oke, sebenarnya ya. Jadi mereka tuh sudah akan bagi dividen pembayarannya tanggal 28 Juni 2023 dan cumnya itu 9 Juni, ex-date-nya tuh 12 Juni 2023 tentunya. Ini udah lewat, tapi kita perlu juga menganalisis bagaimana gitu proyeksinya dari saham ini gitu. Kita kan nggak hanya sekedar dividend hunter enggak, tapi juga scalping, trading, juga swing atau bahkan investasi dunia. Meskipun di konten ini saya lebih mengutamakan untuk jangka menengah atau jangka panjang ya kisaran 3 sampai 6 bulanan lah kurang lebihnya. Oke, pastinya disclaimer on tentunya. Oke, seperti ini guys ya. Mereka akan membeli buyback ya sisa pokok senior notes due 2024 atau notes 2024 gitu ya kan dan itu diperkirakan di kisaran 950 US dollar guys. Ini luar biasa banget guys. Oke, seperti itu beritanya dari sisi ini ya, dari sisi newsnya ya gitu. Selanjutnya kita akan menggunakan analisis rasio fundamental. Jadi kita fokus ke rasio fundamentalnya. Di sini saya menggunakan platform dari RHB Sekuritas Indonesia yaitu RHB Smart teman-teman gitu ya. Seperti ini tampilannya. Ya nanti tinggal masuk login gitu. Bagi yang belum registrasi, registrasi aja. Nanti kalau udah, nanti login, nanti tinggal ketik kode sahamnya PGAS. Kalau nggak hafal kode emitennya ya udah nanti tinggal klik aja atau ketik aja perusahaan gas negara gitu. Misalnya nih, ya kan seperti itu ya guys ya. Ya, seperti itu perusahaan gas negara ya TBK di sini. EPS-nya ada beberapa rasio yang kita akan perhatikan. Nanti kita setelah pilih quote, base quote, kita masuk ke fundamental ya teman-teman. Sini nanti keluar overview seperti ini. Nanti ada beberapa rasio yang mulai dari BV sampai ke ROE atau NPM ya. Nah, kita akan memilih beberapa aja sih. Kita nggak pilih semuanya sih, hanya beberapa aja yang akan kita gunakan. Pertama, kita akan gunakan IPS di sini 212,62 ya, IPS dari Pegas atau earning per share-nya. Pair-nya juga 6,16 kali. Dalam memilih pair ini sendiri kita risk-nya 2 sampai 11 kali.
Ya toleransi 13 atau bahkan 15 kali ya tergantung siklus rotation bisnisnya sih sebenarnya gitu. Minimal 2 gitu ya. Dan ini range-nya sesuai karena dia di angka 6,16 kali. Masih masuk guys gitu. BBVS atau BBV-nya price book to value ini 0,78. Sebenarnya sih kita lebih nyaman kalau miliknya itu satu range-nya ya minimal 1 sampai 2 toleransi 2,5. Di atas 2 atau 2,5 itu sudah tergolong over value atau mahal. Kalau di bawah satu tuh masih under value atau murah. Nah, ini biasanya yang under value ini diincar oleh para investor nih yang jangka menengah atau jangka panjang lebih tepatnya ya. Seperti itu yang penganut Warren Buffett ya kan. Seperti itu biasanya sih akan mengincar saham-saham yang PBV-nya di bawah satu guys gitu. Selanjutnya ada ROE itu 12,61%. Nah, ini sayangnya. Sebenarnya sih kalau ROE-nya itu 15%, ini sudah bisa dibilang si emiten ini stabil dalam pengelolaan atau ya pengelolaan ekuitasnya gitu. Karena ROE ini kan return on equity gitu. Jadi Pegas ini masih di bawah 15%, tapi harapan saya ke depannya bisa ya karena ada banyak sekali mereka tadi sudah mulai diversifikasi bisnis dan sudah mulai pengembangan bisnis lah intinya sehingga dengan momen endemi ini nantinya siklus bisnis mereka bisa semakin berkembang lah tentunya. Memang sekarang masih di bawah 15%. ROA-nya 4,68%. Oke. DER-nya 1,39. Nah, ini DER ini sendiri saya lebih tertarik ya, mohon maaf lebih tertarik kalau dia tuh maksimal satu. Ini kan 1,39 artinya di atas satu, ya kan? Ini kaitannya dengan debt equity ratio atau rasio utangnya. But overall oke ya. Untuk jangka pendek atau jangka menengah mungkin ini masih menarik gitu. Dan juga jangka panjangnya juga masih oke, cuman nanti mungkin pengaruhnya ke volatilitas harganya aja sebenarnya sih. Oke, ini sekali lagi dari itu kalau bisa di bawah satu guys gitu. Lanjut ke sisi kanan, ini fitur Aro. Ada menu baru dari Rehabilitator Smart gitu, yaitu sebelumnya hanya ada strategi and sinyal Aro aja, sekarang sudah ada value analyzer gitu. Nah, teman-teman nanti tampilannya seperti ini. PEG ratio itu 14,33 kali. Sebenarnya PEG ratio yang baik itu adalah tidak lebih dari satu ya gitu. Kalau lebih dari satu, di atas satu itu sudah tergolong overvalue atau mahal. Itulah kenapa PG analisisnya dari Pegas ini adalah over value guys gitu. Oke, over value jadi tergolong mahal gitu. Kalau di bawah satu itu under value. Yang penting nggak minus atau negatif ya. Nanti hasilnya malah negatif. Tapi karena Pegas ini 14,33 jadi hasil PG analisisnya adalah over value guys di situ. Anything fair value estimation-nya saham Pegas itu di level harga 2.839,93 nantinya gitu secara valuasi estimasinya gitu. Sedangkan saat ini Pegas masih di 1.310. Disclaimer on ya pastinya. Dan secara industrial value estimation saham Pegas ini di kisaran 2.455,08. Nah, seperti itu. Jadi dengan harga segini dengan estimasi value seperti ini tentu masih menarik untuk para investor. Tapi sekali lagi ada beberapa rasio yang perlu kita perhatikan ya. Meskipun kita nggak fokus pada rasio itu saja. Oke, lanjut. Setelah kita membandingkan rasio, kita selanjutnya akan membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya. Pertama, per rasio si emiten di sini versus rasio industrinya, yaitu 6,16 kali versus rasio industri 11,21 kali. Yang penting rasio industri itu nggak boleh lebih, bukan nggak boleh sih, maksudnya gini, rasio emiten pastikan nggak boleh lebih dari rasio industrinya gitu. Jadi pastikan rasio emiten itu di bawah industrinya guys. Rasio industri maksud saya. Oke, lanjut. Di sini ada rasio emiten PBV ya. 0,78 versus rasio industrinya 12,84 kali ya. Ini dia masih di bawah, masih oke lah gitu. ROE emiten 12,61% versus ROE industri 47,74%. Ini juga masih di bawah teman-teman. Sehingga itulah kenapa meskipun belum 15%, ini masih menarik apalagi kalau nanti rasio ROE-nya si Pegas ini udah di atas 15%, pastinya juga menarik. DER-nya juga 1,39 versus DER industri 2,11 kali. Oke, ini juga masih di bawah. Oke, so berapa sih apa namanya proyeksi harga saham Pegas itu sendiri ya dengan beberapa rasio tadi dan di sini ya kalau kita ketahui Pegas ini kan rasionya adalah IPS-nya 212,62, IPER-nya 6,16 kali. Jadi berapa dengan IPS 212,62 dan PER 6,16 kali? Berapa sih proyeksi harga saham Pegas? Setelah kita kalkulasikan, maka proyeksi harga saham Pegas setidaknya untuk 1,5 bulan sampai 3 bulan ini ya, atau dalam 3 bulan ke depan lah gini, rasio atau proyeksi harga saham Pegas itu di level harga Rp1.700,96 per lembarnya. Jadi itu proyeksi harga saham saya plus minus ya 3 bulan gitu disclaimer on pastinya seperti itu ya teman-teman. Nah, karena itu buat teman-teman tentu sangat menarik tapi buat teman-teman sekalian jangan lupa
kita juga perlu memperhatikan analisis rasio ini ya teknikalnya maksud saya. Jadi saya akan berikan sedikit teknikal di sini, memberikan gambaran ke teman-teman bagaimana sih pergerakan saham Pegas gitu. Oke. Dari range-nya ini sendiri saat ini saham Pegas memiliki level support di 1295 ya dan level resisten di 1455 rupiah per lembarnya. Nah, cara bacanya gimana? Ya, di sini sudah terlihat bahwasanya saham ini sebenarnya dia terkonsolidasi di area support ya. Dari 1295 sampai 1305 ini area supportnya. Kita bisa melakukan aksi beli meskipun akumulasi ya selama selama ada catatannya. Kalau saham ini masih kuat di atas 1265 gitu. Tapi hati-hati kalau saham ini nanti bergerak di bawah 1265 nanti dia bisa terkoreksi sampai ke 1260 ya. Ya, 1260 lah ini support duanya seperti itu guys ya. Hati-hati. Tapi kalau misalnya dia kuat ya, misalnya dia kuat di 1300-an, dia kuat mantul gitu. Nah, dia bisa ke 1370 gitu sebagai pivot point-nya untuk yang harus dicapai dia apabila nanti berhasil rebound gitu. Nah, kalau ini berhasil juga dia bisa juga ke level area profit taking kuatnya di 1430 sampai level resisten 1455 rupiah per lembarnya. Kalau 1455 dan 1475-nya ini berhasil break resist, maka dia bisa juga sampai ke 1610-an guys. Intinya adalah dia harus berada di posisi 1370 rupiah per lembar dulu, baru dia bisa mengonfirmasi kalau dia udah rebound dan juga uptrend pastinya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. CCI ini juga masih berada di area technical rebound ya. Kalau dia di atas sini dia udah fase uptrend sih sebenarnya, tapi saat ini dia masih technical rebound guys gitu. Oke, seperti itu ya. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan buat teman-teman yang ayo langsung join aja bersama RHB Sekuritas Indonesia. Download aplikasinya di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store untuk pengguna iOS pastinya. Langsung aja registrasikan akun Anda, ya kan? Pilih mengetahui RHB dari salesnya, masukkan kode salesnya adalah BM5. Oke, seperti ini. Nanti teman-teman akan terkoneksi dengan saya. Nanti kita bisa diskusi. Dan bagi yang masih pemula, nggak perlu khawatir. Nanti akan mendapatkan pendampingan secara intensif langsung dari saya gitu. Buat Anda bisa mandiri secara tradingnya nanti atau investasinya gitu. Oke. Dapat daily update juga tuh kurang apa. Review portfolio juga ya kan. Stock analisis dan rekomendasi juga dari saya dan pastinya didukung oleh promo-promo dari RHB Sekuritas. Oke, seperti itu. Silakan kontak WA saya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi juga atau di via Instagram di ini ya di Instagram di @sobri11. Oke, seperti itu dari saya. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan, stay healthy. Salam sehat buat keluarga Anda. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Jangan lupa menekan tombol like, share, subscribe-nya, dan tinggalkan komen kalau ada pertanyaan. Sekian dari saya. Kita ketemu lagi di upload konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.